Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Nur Anjarwati. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemikiran Muhammad Abduh sebagai tokoh baru Islam. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas. Mau tahu bagaimana kelanjutan penjelasannya? Langsung saja, cekidot. Teologi Progresif Muhammad Abduh. Pada halaman pertama ini kita akan mempelajari tentang latar belakang Muhammad Abduh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bahwa Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh baru Islam pada abad ke-19. Beliau membawa gagasan baru yang bertujuan untuk memajukan umat Islam, terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan pemikiran keagamaan. Melalui pemikirannya, Abduh berusaha menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, namun tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kita akan mempelajari apa sih yang dipelajari dari topik ini. Jadi, dalam topik ini kita akan mempelajari beberapa pengetahuan tentang Muhammad Abduh. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana biografi intelektual Muhammad Abduh. Yang kedua, apa saja konsep utama dalam teologi progresif Muhammad Abduh. Dan yang terakhir adalah bagaimana kontekstualisasi pemikiran terdapat dalam diterapkan di masa ini. Yang di slide selanjutnya atau yang slide ketiga ini, kita akan bahas tentang apa sih tujuan penelitian ini. Yang pertama, kita akan memahami atau mengetahui kehidupan dan perjalanan intelektual Muhammad Abduh. Yang kedua, memahami isi dan makna dari teologi progresif Abduh. Yang terakhir atau yang ketiga itu mengetahui bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan di masa modern. Jadi, jangan kemana-mana, kita akan membahas bersama-sama. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849. Dikenal sebagai tokoh yang memiliki semangat besar dalam mereformasi pemikiran Islam. Beliau belajar dari para ulama besar, termasuk Jamaluddin al-Afghani, dan perjalanan intelektualnya membentuk cara pandangnya terhadap pembaruan Islam. Latar belakang ini membantu kita untuk memahami mengapa pemikiran Abduh banyak menekankan rasionalitas dan kemajuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep teologi progresif Abduh. Ada 5. Yang pertama yaitu rasionalitas dalam agama. Agama dan akal tidak bertentangan. Islam mendorong penggunaan akal untuk memahami syariat. Yang kedua, penolakan taklid. Umat harus berpikir kritis, bukan mengikuti pendapat lama tanpa kajian. Yang ketiga, pentingnya ijtihad. Penafsiran Islam harus sesuai konteks zaman. Ijtihad dianggap wajib untuk membangun peradaban Islam modern. Yang keempat, reformasi pendidikan. Kurikulum harus menyeimbangkan akal dan spiritualitas. Yang kedua, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus diperbarui. Yang kelima atau yang terakhir adalah kebebasan politik dan sosial. Masyarakat diberi ruang berpikir, berorganisasi, dan ikut mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontekstualisasi atau apa sih kegunaan pemikiran Abduh di masa ini atau masa kini. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Yang kedua, mendorong budaya berpikir kritis dan anti-hoax. Yang ketiga, relevan untuk pembaruan pendidikan Islam modern. Yang keempat, membantu mengatasi kemunduran moral dan krisis intelektual umat. Yang kelima, menguatkan semangat moderasi beragama di era modern. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya ajaran Muhammad Abduh tentang rasionalitas itu sangat penting. Sebab di era saat ini banyak informasi yang beredar tanpa filter. Dengan menggunakan akal dan kemampuan berpikir kritis, kita bisa membedakan
mana yang benar dan mana yang sekedar opini. Abduh ingin umat Islam tidak mudah menerima sesuatu tanpa dipikirkan dan dikaji terlebih dahulu. Selanjutnya, pemikiran Abduh juga memberikan pengaruh besar pada cara kita memandang pendidikan. Beliau ingin agar pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Karena menurut beliau, umat Islam harus mampu bersaing secara global. Itulah sebabnya beliau mendorong pembaharuan kurikulum, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Lalu, salah satu hal yang membuat pemikiran Abduh begitu penting adalah dorongan beliau terhadap moderasi. Abduh percaya bahwa masyarakat yang baik adalah masyarakat yang mampu berdialog, berpikir terbuka, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan pendapat. Beliau sangat mendorong kebebasan berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, karena itu membantu membangun masyarakat yang lebih aktif dan kritis. Kemudian, pemikiran Abduh masih sangat relevan saat ini. Di era modern, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks. Globalisasi, perubahan teknologi, dan arus informasi yang sangat cepat membuat kita harus memiliki pemikiran yang lebih rasional dan moderat. Dengan memahami pemikiran Abduh, kita bisa mempraktikkan ajaran Islam secara lebih bijaksana, tidak kaku, dan tetap selaras dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, saya ingin menambahkan sedikit refleksi mengenai relevansi pemikiran Muhammad Abduh di masa sekarang. Di tengah era globalisasi seperti saat ini, masyarakat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari arus informasi yang sangat cepat, perubahan sosial yang dinamis, hingga masalah-masalah moral yang semakin kompleks. Nah, disinilah pemikiran Abduh menjadi sangat penting. Beliau mengajarkan bahwa agama itu harus dipahami dengan menggunakan akal sehat, bukan hanya dihafalkan begitu saja. Pemikiran yang rasional seperti ini sangat membantu kita untuk memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Selain itu, Abduh juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Prinsip ini sangat relevan untuk generasi muda, karena kita dituntut bukan hanya memahami ajaran agama dengan baik, tapi juga mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sikap moderat dan toleran yang diajarkan Abduh juga menjadi solusi bagi banyak persoalan sosial saat ini. Dengan cara berpikir yang terbuka, kritis, dan tidak ekstrim, kita bisa menghadapi berbagai perbedaan tanpa menimbulkan konflik. Karena itu, pemikiran Abduh bukan hanya ditinggal sebagai teori, tetapi bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi kehidupan modern yang penuh tantangan. Dan gambar di atas adalah 6 konsep teologi progresif Muhammad Abduh. Nah, itu tadi dari biografi intelektual Muhammad Abduh yang bisa kita pelajari. Jadi, dari kesimpulan itu semua adalah Muhammad Abduh adalah pembaru Islam yang menekankan rasionalitas, pendidikan, dan modernisasi. Teologi progresifnya memadukan akal dan wahyu tanpa meningkatkan nilai spiritual. Pemikirannya relevan hingga saat ini dalam menghadapi krisis moral.
kemunduran intelektual, dan tantangan global. Terima kasih sudah menyematkan dan mau mendengarkan penjelasan tentang biografi Muhammad Abduh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.